saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam Kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Sesaat lagi kita akan bersama memulai Kebaktian Minggu kita, tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini. Rekan-rekan remaja, yuk ikut serta dalam Rekans Sunday Worship dengan tema Kuberikan Bagimu. Pada sore ini, Minggu 28 Maret 2021, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Pembicara Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan. Lihat informasi lebih lanjut pada media sosial dan publikasi yang disebarluaskan. Saudari-saudara diundang untuk mengikuti rangkaian kebaktian di Trihari Suci atau Tridum sebagai berikut. Kebaktian Kamis Putih, Kamis 1 April 2021 akan ditayangkan secara pre-recorded live melalui YouTube GKI Peterongan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, melalui siaran Radio Ikhtus 96,5 FM pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kebaktian Jumat Agung, Jumat 2 April 2021 akan ditayangkan secara pre-recorded live melalui YouTube GKI Peterongan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan 17 waktu Indonesia Barat, melalui siaran Radio Ikhtus 96,5 FM pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kebaktian Paskah, Minggu 4 April 2021 akan ditayangkan melalui YouTube GKI Peterongan secara live streaming pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan kembali secara pre-recorded live pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ibadah melalui siaran Radio Ikhtus 96,5 FM dapat diikuti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kebaktian ini menyertakan sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dari dalam ruang kebaktian. Masing-masing saudara dapat mengikutinya dengan menyiapkan secara mandiri roti dan air anggur atau makanan dan minuman lain sebagai pengganti roti dan air anggur, seperti yang pernah dilakukan pada perjamuan kudus online di malam Natal yang lalu. Mohon diperhatikan untuk ibadah-ibadah yang ditayangkan secara pre-recorded live dan live streaming tidak dapat diikuti di luar jam yang telah ditentukan. Tayangan ibadah di YouTube akan ditutup seusai ibadah berakhir, sehingga diharapkan jemaat dapat mengakses tayangan ibadah tepat waktu. Dalam masa Raya Paskah 2021 ini, GKI Peterongan Semarang mengadakan aksi Kasih Paskah dalam bentuk pemberian bingkisan Paskah berupa paket beri-beli untuk para SDM kesehatan di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang dan aksi donor darah yang akan diadakan pada Minggu 18 April 2021. Pendaftaran dilakukan melalui tautan yang tersedia atau menghubungi kantor TU Gereja paling lambat 11 April 2021. Sebagai ungkapan syukur, sekaligus menunjang kebutuhan dana pelaksanaan rangkaian masa Raya Paskah, termasuk program Aksi Kasih sebesar Rp111.145.250, kita diajak untuk mengumpulkan persembahan Paskah melalui: pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di Warta Jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, scan QRIS yang juga tersedia di Warta Jemaat dan tayangan ibadah kita hari ini menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan Paskah ketika saudara memberikan persembahan. Apabila saudara memberikan persembahan Paskah melalui transfer ATM maupun QRIS, saudara dapat mencantumkan angka 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Adik-adik, yuk bersama teman-teman dan kakak-kakak pelayan anak, kita bersama-sama beribadah dalam Kebaktian Anak Jumat Agung yang akan diadakan pada hari Jumat 2 April 2021 melalui Zoom Meeting. Jadwalnya adalah sebagai berikut. Pukul 8,
Untuk kelas Tiberias, Yudea, Yerusalem. Pukul 10 untuk kelas Batita, Palestina, Kanaan. Pukul 17 untuk kelas Betania, Karmel, Sion, dan kelas Bahasa Inggris. Tautan Zoom Meeting, ID, dan passcode akan dibagikan melalui WhatsApp grup masing-masing kelas. Teman-teman pemuda, yuk kita ikuti persekutuan Komisi Pemuda GKI Peterongan Semarang yang mengangkat tema Fear Not, for I am with you, bersama dengan pembicara Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan pada hari Sabtu 3 April 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Daftarkan diri rekan-rekan melalui WhatsApp ke nomor 0811 2885 681 atau lihat publikasi yang disebarluaskan. Sesuai dengan rekomendasi gugus tugas adaptasi kebiasaan baru GKI Peterongan, maka Majelis Jemaat GKI Peterongan memutuskan untuk menyelenggarakan ibadah tatap muka mulai Minggu 11 April 2021. Untuk ikut serta dalam kebaktian ini, saudara dapat mengisi form pendaftaran melalui tautan berikut: rek.gkipeterongan.org atau menghubungi kantor tata usaha gereja. Ibadah tetap diadakan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Jemaat remaja diperbolehkan hadir dengan pendampingan orang tua. Lanjut usia, orang dengan penyakit penyerta, dan anak-anak diharapkan tetap mengikuti kebaktian secara online melalui YouTube. Info lebih lanjut dapat melihat publikasi yang disebarluaskan. Seusai kebaktian, jangan kemana-mana. Mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah nyanyian yang nantinya akan dipakai menjadi lagu tema Paskah tahun ini dengan judul Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat kami undang Bapak berdiri. 6 lilin kami padamkan. Tanda begitu rapuhnya hidup manusia. Tanda betapa kehidupan dan kematian adalah bagian dari kembara. Ya Tuhan, kami datang ke kaki salib-Mu, tempat Engkau mati untuk memberi kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita saat ini
kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus ada pada kita semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini adalah kita memasuki di dalam Minggu Prapaskah yang ke-6. Masa Prapaskah yang terakhir, dan ini biasa kita sebut juga sebagai Minggu Palem. Saudara-saudari kasih Tuhan, tema pada Minggu Palem ini yaitu Maria menyambut kehidupan atau kematian. Ya, tema ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana hati kita seharusnya menyambut Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita akan menyanyikan lagu Hosana sebagai nyanyian pembuka kita pada saat ini, sambil kita melambaikan daun palem yang ada di tangan kita. Kita akan nyanyikan dengan penuh rasa sukacita. Hosana adalah pujian kita di awal ibadah ini. Namun pada saat ini mari kita mengambil sikap berdoa untuk kita bersama-sama hendak menaikkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, Sang Pemelihara hidup kami, ya Yesus, yang melalui penderitaan dan kematian-Mu kami sudah ditebus. Dan ya Roh Kudus, sebagai pribadi yang diutus menjadi penolong hidup kami menghampiri-Mu di dalam doa dengan merendahkan hati, karena tak ada yang dapat kami sombongkan dalam diri kami. Minggu Prapaskah ke-6 ini adalah minggu terakhir dalam masa Prapaskah ini. Dan kami akan memasuki hari-hari sengsara-Mu, menuju pada kayu salib sebagai lambang derita. Ya Tuhan, ampunilah kami, karena hati, pikiran, dan perasaan, serta kehendak kami yang berdosa ini. Hidup kami masih belum ada di dalam keselarasan
sehingga perkataan itu berbeda dengan hati kami, perbuatan dan pikiran berbeda dengan apa yang kami nyatakan dalam hidup kami. Kami masih menjadi orang-orang Kristen yang tampaknya baik, namun belum menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kami belum dapat menghayati salib-Mu dengan baik dan benar, karena itu ampunilah kami. Tolonglah kami dengan hati yang dapat menyambut Yesus dengan benar dan lebih sungguh, supaya kami tidak menyia-nyiakan salib-Mu dalam hidup kami ini, supaya kami sungguh-sungguh berbakti kepadamu, berbakti hanya kepada Yesus Sang Juru Selamat kami, yang sebentar hendak kami rayakan di dalam masa sengsara dan di dalam masa kebangkitan. Ya Tuhan Yesus, inilah pengakuan kami, dan kami mohon kiranya Engkau mendengar akan pengakuan dosa kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa kita dengan segenap hati, terimalah berita anugerah yang terambil dari Sakaria pasal 9 ayat yang ke-9 sampai ayat 9 dan 16. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umat-Nya. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Dari surga datang kemuliaan Kau tanggalkan, Kau serahkan hidup agar kami hidup kekal. Dialah Raja, setiap hari mempersembahkan diri, tanda bakti kepadanya. Setiap hari mempersembahkan diri, tanda bakti kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan.
Mari kita berdoa, mohon Tuhan memimpin kita. Tuhan, kami hendak menerima sabda-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tolonglah supaya tidak cukup mendengar dan menerima, namun kami juga memahaminya, menghayati, dan menghidupi firman itu. Kami rindu firman Tuhan selalu ada pada hidup kami sehari-hari. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman diambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 12 sampai 19. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 12 sampai 19. Dalam perikop ini dikisahkan kedatangan Yesus di Betania dan Yerusalem disambut secara berbeda oleh orang-orang di sekitar Yesus. Beginilah firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Ayat 12. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai puteri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan segeralah, tolonglah aku. Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan segeralah, tolonglah aku. Biarlah mereka jadi malu, biar mereka tersipu-sipu. Hai orang-orang yang menginginkan untuk mencabut nyawaku, biarlah mundur dan kena noda mereka yang ingin ku celaka. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengolok diriku. Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan segeralah, tolonglah aku. Biarlah bergirang dan bersuka semua orang yang mencarimu, mencinta keselamatan darimu, selalu berkata Allah Akbar. Tetapi ku miskin dan sengsara. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan segeralah, tolonglah aku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur bahwa hari ini kita memasuki Minggu Palma, Minggu Prapaskah yang ke-6. Tema ibadah kita hari ini menyambut kematian atau kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masyarakat kita ada semacam peraturan yang tidak tertulis atau boleh dikatakan malah tabu. Jikalau orang baru saja datang ke tempat perkabungan atau melayat orang yang dipanggil pulang Tuhan, maka dia tidak boleh segera berpindah ke tempat perhelatan, resepsi pernikahan, atau bertamu di rumah seseorang. Saudara-saudara, kenapa demikian? Ya, sebetulnya jawabannya gampang. Supaya orang itu tidak mengalami perasaan yang campur aduk. Karena baru saja dia melihat banyak orang menangis seperti itu, tiba-tiba dia berubah. Melihat orang yang penuh dengan kegembiraan di pesta. Saudara, saya pernah mengalami yang semacam itu, tetapi tidak langsung. Sore hari saya memimpin upacara kematian seorang anggota jemaat. Malamnya saya diminta doa resepsi di sebuah pernikahan. Ya maklum, keluarga sudah lama meminta saya untuk nanti pada pernikahan anaknya saya berdoa di tempat pesta. Jadi saya mau tidak mau melakukan itu.
Beda dengan yang mati, karena yang mati tidak pesan kepada saya, besok kalau saya mati tolong yang memimpin upacara Bapak. Tidak, saudara. Nah, saudara, di antara kematian dan kehidupan, orang pasti memilih kehidupan. Tidak mungkin orang memilih mati kecuali orang itu sudah putus asa. Kalau seandainya waktu Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, disuruh pilih hidup atau mati, maka secara manusia Tuhan Yesus pasti memilih hidup. Tetapi Tuhan Yesus tidak memilih, seperti yang menjadi tema kita, menyambut kematian atau kehidupan. Yesus tidak memilih antara kematian atau kehidupan, tetapi Yesus memilih kedua-duanya. Nah, Yesus memilih mati untuk hidup. Sebab dia datang ke dalam dunia justru untuk menyelamatkan orang-orang yang seharusnya mati karena dosa-dosanya. Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa dan memberikan keselamatan kehidupan kekal. Saudara, Minggu Palma ini, jikalau kita biasanya bisa beribadah secara onsite atau normal, jemaat akan datang dengan membawa daun-daun palem, dengan memperagakan seakan-akan ikut serta dalam arak-arakan Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem. Dengan teriakan bersama-sama, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, dalam perikop ini, Tuhan Yesus sebenarnya menghadapi satu situasi yang kontras. Baru saja dia berada di rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Di sana Tuhan Yesus diminyaki kakinya dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Maria meminyaki kaki Yesus itu dengan rambutnya yang terurai. Nah, di situ menimbulkan protes Yudas Iskariot. Langsung dia protes, pemborosan katanya. Tapi justru Tuhan Yesus malah berkata, biarkan dia melakukan hal itu, mengingat hari penguburanku. Nah, disinilah Tuhan Yesus bicara tentang kematiannya. Beda jauh ketika Yesus masuk kota Yerusalem, di sana disambut meriah dengan sorak-sorai, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus dielu-elukan sebagai raja. Dan orang-orang Farisi memberi komentar, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Apa yang dimaksud dengan kamu sama sekali tidak berhasil? Artinya orang-orang itu, para pemuka agama itu tidak berhasil membunuh Yesus. Orang-orang Farisi dan imam-imam kepala sepakat untuk mematikan Yesus. Tapi yang terjadi justru Yesus dielu-elukan. Lihatlah, seluruh dunia mengikuti dia. Di sini fakta berbicara. Tuhan Yesus diancam mati, tapi malah diikuti banyak orang sebab dia hidup. Dalam bacaan kita hari ini kita melihat ada beberapa sikap manusia terhadap arak-arakan Yesus menuju Yerusalem itu, memasuki kota Yerusalem. Menurut saya ada 4 sikap, yaitu sikap Maria, sikap orang banyak, sikap para pemuka agama, dan sikap Yesus sendiri. Mari kita belajar 3 hal saja. Yang pertama adalah sikap Maria. Sikap Maria ini adalah sikap yang menyatakan bahwa tidak ada Allah seperti dia. Tidak ada Allah seperti dia. Maria menumpahkan setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya. Ditumpahkan di kaki Yesus dan disekanya dengan rambutnya sendiri. Minyak itu baunya menyebar ke seluruh ruangan di rumah tersebut. Saudara-saudara, mengapa Maria melakukan itu? Penumpahan minyak parfum yang mahal itu tidak lepas dari peristiwa Lazarus, saudaranya laki-laki yang sudah mati, tetapi dibangkitkan Yesus setelah di dalam kubur 4 hari. Tindakan Maria ini mengundang protes Yudas Iskariot. Itu pemborosan.
Yudas menghitung minyak narwastu itu dengan uang, tetapi Maria menghitungnya dengan kasih. Saudara-saudara, bagi Maria nyawa itu lebih berharga daripada minyak narwastu yang mahal. Maria tidak segan-segan mengurai rambutnya untuk menyeka kaki Yesus dengan minyak yang ditumpahkannya. Di Palestina, perempuan yang sudah menikah tidak boleh membiarkan rambutnya terurai. Harus disanggul. Sebab rambut terurai itu berarti perempuan yang tidak bermoral. Maria melakukan itu di dalam rumah. Dan dia ingin berkata, akulah orang berdosa yang tidak layak menerima Yesus di rumahku. Aku menghormatinya, aku mengasihinya dengan segenap hati dan jiwaku. Dan aku percaya bahwa dia sungguh-sungguh Allah. Karena dia bisa membangkitkan saudaraku Lazarus yang sudah mati 4 hari di dalam kubur. Bagi Maria, tidak ada Allah yang seperti dia. Dia Tuhan Yesus itu ada di dalam hidupku. Aku tidak dapat membalas kasih-Nya yang besar itu. Bagi Maria, minyak narwastu murni yang mahal itu belum cukup untuk membalas kasih Yesus. Masih dilakukan lagi dengan terurai rambutnya menyeka kaki Yesus. Dan itu persembahan hidupnya, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia percintaan di antara pria dan wanita, ada di antara mereka yang benar-benar berani mengambil keputusan bahwa tidak ada pilihan lain selain dia. Ada yang mengatakan, kapanpun aku tetap menunggumu. Bahkan orang berani mengatakan, aku rela hidup sendiri tanpa siapa-siapa kecuali hanya dengan kamu. Karena tidak ada orang yang seperti kamu. Ada yang saya tanya, kenapa Anda berani mengambil keputusan yang demikian? Mutung ya? Dia mengatakan tidak, Pak. Itu adalah cinta. Pernahkah kita berkata dengan iman, Tuhan Yesus adalah Allah. Tidak ada yang seperti Engkau dalam hidupku. Pernahkah kita merasa hancur hati dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan? Pernahkah saudara berjanji untuk menyerahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan seperti Maria yang memberikan rambutnya terurai membasuh kaki Yesus? Itulah sikap Maria terhadap Yesus. Tidak ada Allah selain Dia. Tidak ada Allah seperti Dia. Karena Dia ada di dalam hidupku. Sikap yang kedua adalah umat yang merayakan Paskah Yahudi. Selamatkanlah kami menurut cara kami. Nah, saudara-saudara, Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun itu adalah 3 perayaan wajib bagi orang-orang Yahudi. Menjelang Paskah itu semua orang Yahudi dari manapun juga semua berkumpul di Yerusalem. Dan dalam rangka itu Tuhan Yesus juga datang ke Yerusalem. Tetapi ada yang tidak biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai, bukan kuda. Apa artinya? Di negara barat, keledai itu dihina, direndahkan. Tapi di dunia timur, keledai itu binatang yang agung. Nah, seorang raja yang datang dengan menunggang kuda, itu artinya dalam kondisi perang. Dalam keadaan damai, maka yang dipakai untuk tunggangan itu keledai. Yesus ingin mengatakan, aku datang membawa damai, bukan perang. Hal ini berbeda dengan orang-orang Yahudi yang berseru-seru menyambut Yesus dengan teriakan Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana itu artinya selamatkanlah sekarang. Atau lebih lengkapnya, Tuhan selamatkanlah Raja. Misi Tuhan Yesus yang datang membawa damai di bumi ini berbeda dengan alam pikiran orang-orang Yahudi yang mengharapkan Yesus itu bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi saat itu. Sehingga ketika harapan mereka tidak terpenuhi,
kata hosana itu berubah menjadi salibkanlah dia, salibkanlah dia. Suasana menjadi tambah kacau ketika pemuka agama Yahudi merasa tersaingi dengan kehadiran Yesus dan Yesus dituduh membawa ajaran baru dengan meniadakan Taurat. Saudara-saudara, bagaimana sikap kita terhadap Tuhan Yesus sampai dengan hari ini? Apakah sama dengan orang-orang Yahudi itu yang berpikir bahwa kehadiran Yesus itu hanya untuk urusan-urusan duniawi? Berharap diberkati, berharap jaya di dunia. Kata cukup dalam doa ada Bapa kami diganti berlimpah-limpah, diganti dengan beludak. Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang kecewa terhadap Tuhan karena kita berpikir Tuhan itu bisa menuruti segala keinginan kita dalam sekejap. Tapi nyatanya tidak demikian. Godaan paling besar dalam hidup orang beriman pada Tuhan Yesus adalah ketika kita berubah setia. Dari hosana menjadi salibkan dia. Mari kita menyambut Paskah dengan tetap setia mengiring Tuhan. Dengan menyanyikan hosana, hosana, hosana. Bukan salibkan dia, salibkan dia. Kita katakan seumur hidupku aku akan tetap mengiring Tuhan dengan cara yang Tuhan mau, bukan dengan caraku sendiri. Yang terakhir saudara, sikap ketiga adalah sikap Tuhan Yesus dalam menyambut Paskah. Aku mati untuk hidup. Banyak orang tidak tahu, bahkan murid-muridnya pun tidak tahu tujuan Yesus ke Yerusalem yang sebenarnya. Tujuan Yesus ke Yerusalem itu bukan memperingati Paskah, tetapi mau menyerahkan nyawanya. Perjalanannya ke Yerusalem itu menggenapi nubuat para nabi bakal terjadi dalam hidupnya. Dalam Yohanes 12 ayat 20-32, kita membaca kegentaran hati Yesus menghadapi kesengsaraan dan kematiannya. Hatiku sangat sedih dan rasanya mau mati katanya. Ayat 27 dan 28 kita membaca dialog Tuhan Yesus dengan Bapaknya di surga. Yesus mengatakan sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa muliakanlah namamu. Terdengarlah suara Bapa dari surga berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Dengan seorang diri Tuhan menyerahkan nyawanya, maka banyak orang akan menerima keselamatan kekal. Paulus menulis tentang Tuhan Yesus demikian, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Satu tindakan yang dilakukan Tuhan Yesus telah menyelamatkan semua manusia di seluruh dunia yang percaya kepada Dia. Saudara pasti masih ingat nama yang satu ini, Neil Armstrong. Neil Armstrong adalah komandan misi Apollo 11. Dia menulis kata-kata yang indah berbunyi demikian. Satu langkah kecil bagi seorang manusia adalah satu lompatan besar bagi umat manusia. Satu langkah kecil bagi seorang manusia adalah satu lompatan besar bagi umat manusia. Satu Neil Armstrong ke bulan akan menarik banyak orang suatu hari. Kelak orang-orang di dunia ini bisa pergi ke sana dan mungkin tinggal di bulan. Bagaimana? 1000 mil tetap dimulai dari langkah pertama. Langkah yang terkecil. Yesus sudah melakukan itu untuk semua. Yesus berkata, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Apa artinya sikap Tuhan Yesus ini bagi kita masa kini?
Aku mati untuk hidup. Jangan pilih mati atau pilih hidup, tetapi pilihlah aku mati untuk hidup. Saya membaca catatan penginjil-penginjil yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan mereka itu taat sampai mati. Benar-benar mereka mati, tapi untuk banyak orang yang kemudian hidup. Di antaranya adalah John Geddy. John Geddy ini melayani pekerjaan Tuhan di Anetium, yaitu Kepulauan Pasifik. Dia melayani selama 24 tahun sampai mati. Di sana ada satu tugu peringatan yang tertulis, ketika ia datang tahun 1848, belum ada orang Kristen. Ketika ia pergi tahun 1872, artinya mati, tidak ada lagi orang kafir di Kepulauan Pasifik itu. Itu di luar negeri, saudara, tapi di dalam negeri juga ada di Indonesia. Nomensen melayani pekerjaan Tuhan di Tanah Batak. Nomensen wafat tahun 1918. Dalam catatan disebutkan dia mewariskan 180.000 jemaat yang dibaptis. 510 sekolah, 32.700 murid, 788 guru dan pengkhotbah, 34 pendeta yang telah ditabiskan. Luar biasa, saudara. Dua tokoh di atas ini adalah contoh orang-orang Kristen yang telah mati untuk hidup. Mati untuk dirinya sendiri dan hidup untuk banyak orang. Mereka rela meninggalkan negerinya, beradaptasi di tempat yang baru dan penuh dengan ancaman dan tantangan. Nah, tentu Tuhan tidak minta saudara-saudara seperti mereka, tidak. Tetapi pilihan mati seperti apa yang saudara sudah ambil agar saudara bisa hidup untuk banyak orang? Mati untuk hidup. Yaitu hidup yang tidak egois, tapi berubah menjadi hidup yang murah hati. Hidup yang peduli kepada sesama, karena saudara merasa bersyukur diselamatkan Tuhan dan diberkati Tuhan. Hidup yang rela meninggalkan cara-cara yang lama dan berdosa, berubah menjadi orang yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tanpa ada kerelaan untuk mematikan diri sendiri dari dosa dan kebiasaan yang tidak terpuji, maka kita tidak bisa hidup untuk banyak orang. Saudara ingat, langkah kecil dan sederhana itu sangat menentukan. Tidak perlu harus cari kuda, tapi carilah keledai. Dari yang sederhana menjadi berguna. Abaikan sorak-sorai atau cemoohan yang terjadi di sekitar kita. Mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang kita perbuat. Atau mungkin pandangan mereka berbeda dengan pandangan kita tentang kehidupan. Hidup bukan hanya untuk masa kini. Hidup bukan hanya untuk sekarang. Tetapi hidup juga untuk masa depan yang panjang dan kekal. Mari, di hari Paskah yang akan datang ini, kita benar-benar menghayati siapa sebenarnya Yesus buat hidup kita. Sikap kita bagaimana terhadap Yesus. Di hari Paskah yang akan datang kita akan menerima perjamuan kudus. Itu adalah momen yang tepat kita kembali kepada Tuhan. Kita mengingat kembali kasih Tuhan. Ada banyak saudara-saudara kita yang selama pandemi ini meninggalkan kita. Pulang lebih dulu kepada Tuhan. Tapi kalau saudara-saudara masih bisa hadir di hari Paskah tahun ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita belajar dari 3 sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang tadi saya kisahkan. Sikap Maria, sikap orang banyak, dan sikap Yesus sendiri. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Orang banyak berkata, selamatkanlah kami menurut cara kami. Tetapi mereka lupa
untuk mematikan diri sendiri lebih dahulu. Dan Yesus mengajar kita mati untuk hidup. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Pada Minggu Paskah tanggal 4 April 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dilayankan dari dalam gedung gereja dan disiarkan secara langsung kepada umat yang berada di rumah masing-masing yang belum dapat hadir karena GKI Peterongan Semarang belum mengadakan kebaktian secara onsite atau tatap muka di dalam gedung gereja. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus. Untuk mengenangnya, mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam setiap hidup sehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Kita akan berdoa menyambut Paskah dan perjamuan suci. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah menghantar kami untuk kami boleh mempersiapkan diri menyambut Paskah dan perjamuan kudus
yang Tuhan akan adakan bagi kami semua di saat pandemi ini. Kami tahu Tuhan tidak mudah kami menghayati kesengsaraan kematian Yesus ini dengan cara seperti ini. Tetapi gerakkanlah Roh Kudus agar kami menyadari bahwa sesungguhnya kami punya Allah yang sudah rela turun ke dalam dunia. Kita punya Tuhan Yesus yang mati untuk hidup demi kami semua, selamat dan memiliki hidup yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita ambil sikap berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini bersatu hati hendak menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk ibadah Kamis Putih Jumat Agung yang akan diselenggarakan secara online. Tuhan tolonglah kiranya Engkau yang memimpin, dan supaya semuanya pun sungguh dapat dinikmati, dan kami semua jemaat Tuhan dapat menghayati. Dan kami juga berdoa untuk setiap peralatan yang dipakai, biar itu semua di tangan Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk acara Paskah, di mana pada acara ini akan diselenggarakan secara live streaming. Tuhan tolonglah kiranya ini pun juga dapat berjalan dengan baik. Kami rindu Tuhan dengan segala kondisi keadaan yang ada sekarang ini. Kami semua jemaat Tuhan boleh dapat merasakan akan anugerah kasih Tuhan, akan jamahan Tuhan, akan hadirat Tuhan, supaya kehidupan kami meskipun dalam keadaan ini tetap terus mengalami pertumbuhan di dalam iman dan kerohanian kami. Kami juga berdoa ada rangkaian acara di dalam rangka Paskah ini. Kami berdoa untuk acara donor darah pada tanggal 18 April. Biarlah Tuhan juga yang akan memberkati, dan kiranya Tuhan juga yang akan mendorong jemaat Tuhan untuk dapat ambil bagian di dalam acara donor darah ini. Demikian juga kami berdoa untuk acara Paskah yang diadakan oleh komisi-komisi yang ada. Tuhan berkati. Kami bersyukur untuk acara aksi Paskah yang sudah dapat berlangsung, dan kami percaya apa yang sudah dikerjakan oleh saudara-saudara kami, para panitia, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkatinya dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, kami saat ini juga berdoa untuk bangsa negara kami, di mana pada saat ini sedang dilaksanakan vaksinasi. Tuhan kiranya pimpin di dalam acara pelaksanaan ini untuk dapat berjalan dengan baik, semua masyarakat dapat meresponi dengan baik, dan juga ketersediaan vaksin kiranya juga Tuhan yang akan tolong. Dalam hal pendistribusian, kiranya Tuhan juga yang membantu untuk semuanya dapat terjangkau di dalam semua masyarakat.
Kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi di negara-negara lain, Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan ambil bagian di dalam semuanya, sehingga semua usaha ini sungguh dapat mengatasi penyebaran virus COVID ini untuk tidak semakin memburuk. Dan kami berdoa untuk perekonomian bangsa negara kami, biarlah Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang juga akan memberikan hikmat untuk para pemimpin kami, sehingga perekonomian ini dapat dipulihkan dan kiranya semua bagian pun dapat bekerja sama untuk membangun perekonomian bangsa negara kami. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Di manapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkanlah kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Informasi kode unik dapat Anda temukan pada warta digital. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nat yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah mempersembahkan Putra-Mu Yesus Kristus sebagai korban keselamatan dan penebusan dosa-dosa kami. Putra-Mu telah menderita, mati, dan bangkit agar kami selamat dan beroleh hidup kekal. Kami pun rindu untuk menjadikan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Persembahan yang akan kami kumpulkan adalah tanda dan ungkapan penyerahan diri kami kepada-Mu. Terimalah persembahan ini dan berkatilah agar dipergunakan untuk perluasan kerajaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Terimalah juga diri kami dan gerakkanlah agar selalu rela berkorban dan berbagi bagi sesama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menuju Yerusalem, Yesus tidak memilih mati atau hidup. Pilihan Yesus adalah mati untuk hidup. Mari kita ikuti pilihannya, yaitu mati untuk dosa dan hidup bagi Allah, dengan memandang pada salib Kristus yang akan menjadi sumber kekuatan hidup kita.
Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Nun di Bukit yang Jauh. Bukit yang jauh tanpa kayu salib, aman untuk nestapa jalan. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu junjung penuh hingga di saat ajalku. Salib itu kurang dan mahkota gelap milikku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Dan marilah kita mengarahkan hati kita kepada Kristus Yesus yang sudah memperbarui hidup kita. Kini terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.